mensolati saudara kita, terlebih yang dari pulau. Karena mensolati jenazah itu memang hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Tetapi fardu kifayah itu ya, bisa menjadi sesuatu yang diharapkan manakala sesuatu yang di situ satu daerah tidak ada yang disolatinya, maka ingat, maka semua hukum desa tersebut berdosa. Kalau tidak ada yang mensolati jenazah tersebut di satu kampung atau desa, maka hukumnya berdosa. Itu pada hukum. Tetapi kalau ada satu orang atau dua yang melaksanakan sholat jenazah tersebut, maka satu kampung itu mendapatkan pahala. Itu fungsinya dari fardu kifayah di dalam mensolati jenazah. Jadi pertanyaan kita adalah, kalau menemukan saudara yang di situ meninggal di tengah laut, maka di mana Ustaz? Maka kita lihat dulu kondisinya, betul-betul sudah hilang sampai berbulan-bulan. Ya. Kalau sudah 1 minggu tidak ada atau 3 hari tidak ada, terlebih sampai sebulan, maka hukum ya, sholat gaib itu berlaku. Maka ada di antara kampung tersebut harus ada yang bersolat ya, fungsinya. Ya. Makanya pada kesempatan kali ini ya, praktek ya, mensolati jenazah itu penting bagi kita semuanya. Karena antum semuanya ini harus paham tentang sholat jenazah. Yang pertama, ya, ada berapa dalam takbir sholat jenazah? Ada apa? Yang pertama, ya, membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mendoakan si mayit. Ya. Yang keempat, apa? Sholawat beserta doa dan sholawat. Baru setelah itu apa? Kita sah. Seperti itu. Ya. Sholawat sedikit, tapi di situ juga ada apa? Doa. Kalau di NU biasanya banyak orang tidak tahu asalnya dari mana. Ya. Maka pada kesempatan kali ini kita praktek jenazah. Praktek jenazah yang main-main. Dan saya tunjuk nanti suruh ke depan kelima. Kalau mayatnya itu kemana, depan kalau belajar kemana, gimana dan saya tunjuk lagi. Lanjut. Ya, saya tunjuk saudara. Azab, ya, depan benda, tiga belakang, belakang, terus, jas, dan ada. Nanti saya takbir. Kita baca. Yang pertama, Al-Fatihah. Yang kedua sholawat, doa, sholawat tergede. Itu dicampur dengan doa. Nah, posisinya harus dekat. Harus tahu ini posisi. Saya tidak mau ulang-ulang lagi. Ya. Posisi seperti sholat luruskan dikit. Ya, siap. Ya, selesai. Ulang. Ditahan. Dunia. Ada di depan. Jangan ketawa, Zal. Bahaya ini. Ketuk ini ya semuanya. Allahu Akbar.
Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal di dalam sholat jenazah di situ diterangkan oleh Rasulullah SAW, yaitu harus betul posisi menghadap ke tempat sujud. Posisi menghadap ke tempat sujud. Karena apa yang terjadi di korban? Ketika mereka bersedekah, posisi bukan seperti sholat biasa. Yang terjadi adalah mereka melihat ke muka jamaahnya. Padahal salah satu sunnah yang harus dilakukan adalah menghadap ke tempat sujud dan membaca Al-Fatihah, sholawat, dan doa. Ketika dekat posisi tidak dirapatkan kakinya, sehingga apa yang terjadi? Seenaknya masuk
sudah menghadap kiblat, ya, posisi ini, ya, ada lagi, Zaki, sholat. Yang terjadi adalah, ya, yang terjadi ketika mendapatkan seperti ini, apa yang terjadi? Orang itu tidak melihat ininya, posisi ini. Padahal sunnahnya harus memperhatikan kaki juga, seperti sholat lima waktu. Yang terjadi ketika sudah sholat, ketika ada sholat seperti ini, ya, sholat jenazah, maka apa yang dilakukan? Terburu. Ini, amin. Bagi ini, padahal salah satu sunnahnya adalah menghadap ke depan sujud. Itu sunnahnya. Makanya aku dari sekarang ketika mendapatkan sholat seperti ini, sholat jenazah, maka utamakan barisan dulu. Utamakan itu yang harus satu paham. Ayo. Ini juga jadi kita itu bisa melatih apa? Orang-orang yang tertentu. Paham semuanya? Jadi kalau antum sudah mensolati saudara antum atau keluarga antum, maka antum bisa tidak menurut orang lain. Itulah penyebabnya. Ini yang saya harus katakan kepada antum, bentar lagi doanya. Bersatu bisa. Kalau dari sholat itu tidak bisa. Sekarang sholat jenazah, Al-Fatihah, sholawat harus antum hafal. Pertemuan besok, saya katakan jatuh berdua apa? Berdua sholawat doa terjawab. Kalau tidak hafal, apa yang terjadi? Ini penting. Antum adalah generasi apa? Penerus kaum muslimin. Antum yang akan menegakkan agama ini ke sebaik-baiknya di dalam keluarga antum dulu, baru setelah itu orang-orang terdekat antum, baru setelah itu apa? Masyarakat. Seperti itu. Jangan nanti ketika antum disuruh sholat jenazah, kamu jawab semuanya ini harus belajar. Tengok. Inilah fungsinya sholat jenazah. Dan itu ini dan sholat jenazah. Bagaimana itu masuk masjid dan mensolati jenazah. Jadi kalau anda sudah tahu disuruh siapa? Disuruh tetangganya, disuruh ini, disuruh orang tuanya, disuruh kakak anaknya ustaz. Maka tugas besok antum harus hafalkan takbir pertama, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat sholat. Betul? Berarti berapanya saya kasih? Coba kopi kan? Kopikan. Selama ini siapa? Itu pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tutup dengan bacaan Al-Fatihah.